Shalom, eh, para hamba Tuhan, para jemaat Tuhan, dan para pendengar sekalian yang menyaksikan saat ini. Nama saya Suharno, seorang pendeta di Gereja Bethel Indonesia Livingston Center. Pagi hari ini saya mau bersaksi tentang yang namanya COVID-19 yang saat ini paling ditakuti. Ya. Nah, saya bersaksi dan saya bukan seorang medis, tapi kesaksian saya ini murni bahwa itu saya mengalami sendiri, ya. Dan puji Tuhan, apa yang saya saksikan ini adalah betul-betul sudah menolong banyak orang, puluhan orang, mungkin ratusan, yang ternyata mereka sembuh. Ya, tentu ini karena kasih karunia Tuhan. Tentu ini karena satu kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Nah, cuma saya ada 3 poin saja untuk bagaimana kita bisa survive di dalam menghadapi COVID. Karena seringkali kalau orang kena COVID itu seringkali mereka ditanyai, dari mana kok bisa kena COVID? Ya, toh. Bagaimana kamu tertular COVID? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saya selalu katakan kepada para orang-orang yang terserang COVID-19, kebetulan saya juga Satgas ya, ditunjuk sebagai ketua Satgas di Gereja Bethel Indonesia, dan istri saya seorang dokter, tapi saya sendiri murni seorang pendeta. Saya selalu katakan tidak usah bertanya, keluarga nggak usah bertanya tentang dari mana, dari siapa, bagaimana, dan sebagainya. Karena kita tahu saat ini kita jelas bahwa COVID itu memang ada di mana-mana. Dan saya yakin ke depan ini nanti kita juga akan terus, saya katakan ekstrimnya bersahabat dengan COVID, hidup dengan COVID. Ya. Nah, tapi bagaimana kita ketika kita tentu yang terpenting kesaksian saya pagi hari ini adalah ketika menghadapi satu serangan daripada COVID, terpapar COVID-19, ya, baik yang Delta maupun India dan sebagainya dan sebagainya. Saya puji syukur kepada Tuhan. Di awal-awal COVID, saya sudah kena COVID duluan sama istri saya. Pada waktu itu belum ada vaksin. Ya, disinilah saya bisa ngambil 3 hal lewat satu pengalaman saya yang akan saya saksikan di hadapan para pemirsa sekalian untuk supaya nanti mungkin bisa menjadi satu acuan untuk bagaimana COVID itu tidak membawa satu kematian di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa sehat kembali. Yang pertama adalah tentu kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, kita tentu tahu bahwa cara pertama adalah dengan iman. Nah, semua orang tentu berkata bahwa aku punya iman. Ya. Nah, iman kepada siapa? Tentu kepada Kristus. Karena Kristuslah satu pribadi yang sudah benar-benar membuktikan sebagai pribadi yang membuat mujizat, pribadi yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, yang pertama iman ini harus kita bangun. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Iman harus kita bangun dengan cara berdoa. Kita berdoa tentu bukan berdoa yang seperti banyak orang katakan bahwa pokoknya doa, bukan sekedar itu. Tapi di dalam doa, poin pertamanya adalah kita harus mengenal siapa penolong kita, siapa tempat perlindungan kita. Kalau Raja Daud di dalam Mazmur 25 ayat 5 dikatakan bahwa ya yang perikopnya juga doa Daud mohon ampun dan perlindungan Tuhan. Dikatakan demikian, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari.
Nah, dari satu ayat ini aja kita sudah bisa melihat bahwa kepada siapa kita berdoa. Tentu kepada Allah, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita sembah di dalam Kristus. Nah, tentu penyembahan ini Daud, apa yang diutarakan Daud? Yaitu yang pertama adalah doa mohon pengampunan. Saya katakan bahwa kamu harus berdoa ketika kamu sakit. Yang pertama kamu lakukan di dalam doa adalah mohon pengampunan. Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan Yesus itu perlindunganmu satu-satunya. Ya, perlindunganmu satu-satunya. Nah, kalau perlindungan kita satu-satunya, kita mengenal bahwa Allah itu adalah kebenaran. Ya, maka kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ajar aku untuk selalu membawa diriku untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mempercayai apa yang menjadi firman Allah. Mempercayai apa yang dikatakan Alkitab. Bukan apa yang dikatakan dunia. Bukan apa yang dikatakan di dalam media sosial. Bahwa COVID ini penyakit yang mematikan, COVID ini penyakit yang dan sebagainya. Karena apa? Kita tahu bahwa kebesaran Allah inilah. Maka itulah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita. Dan di dalam doa itu ketika kita mengenal Tuhan yang maha besar, Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, ya Tuhan yang merupakan satu pribadi yang hanya kepada Dia kita berlindung, kepada Dia kita berharap. Dan ditambah dengan satu pengharapan, tujuan daripada pengharapan kami, pengharapan kita kepada Tuhan. Saya kesaksian ini saya katakan bahwa ketika saya terserang hebat, ya 3 hari 3 malam dulu COVID-19 karakternya beda dengan sekarang. Kalau dulu hari pertama sudah keserang, ya kena tidak terasa, ciuman mulai mati, terus meningkat sampai saya hampir hari ke-10 saya disarang demam yang luar biasa. Ya, di AC yang sudah saya dinginkan, tapi keringat itu mengucur deras. Maka yang saya katakan apa sama Tuhan di dalam doa setelah saya minta ampun sama Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saya percaya bilur-bilur darah Kristus sudah telah menyembuhkan saya. Terus saya katakan itu kebenaran firman Tuhan. Karena Daud juga demikian, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran-Mu, kebenaran Kristus. Ya. Nah, saya katakan, Tuhan, saya masih punya anak, saya masih punya cucu. Ya, ketika terbangun karena mimpi, dan itu bukan hanya sekedar berkeringat dingin, tapi juga sampai basah kuyup, dan itu sampai disertai mimpi-mimpi orang-orang mati yang sudah puluhan tahun. Ya, semenjak saya SMP semua muncul di dalam mimpi-mimpi saya. Semua seolah-olah teman-teman saya meninggal, bagaimana cara meninggalnya muncul di dalam mimpi-mimpi saya. Dan saya bangun dalam keadaan gentar, dalam keadaan takut. Tapi bagaimana saya berdoa? Bagaimana saya meletakkan pengharapan saya? Bagaimana saya menyembah Tuhan? Ya, Tuhan yang besar, yang tidak terbatas kuasanya. Dan saya katakan, Tuhan, aku masih punya tujuan itu. Kehendak-Mu di dalam hidupku, aku belum bisa memenuhi. Aku masih harus membimbing anakku. Aku masih harus membimbing cucuku. Aku masih dibutuhkan jemaatku. Aku masih dibutuhkan orang lain. Karena saya juga relawan Taruna Siaga Bencana. Juga saya relawan anti narkoba, ya. Saya juga pengurus API, ya. Saya juga ketua bidang Pelmas di BPD juga, ya. Saya wakil ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya nyatakan bahwa Tuhan, ini aku belum selesai, gitu loh. Jadi ketika saya menaruh pengharapan kepada Tuhan akan satu tujuan saya yang belum selesai, saya bilang sama Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Tolong Tuhan, kalau memang aku baik untuk Engkau perpanjang hidupku, kalau Engkau mau menyembuhkan aku, maka aku percaya itu semua akan terjadi. Nah,
Disinilah iman ini timbul. Ya. Timbul. Pengharapan timbul. Ketika pengharapan timbul, mana antusiasme di dalam diri saya timbul. Semangat saya timbul. Dan inilah yang saya katakan bahwa ini luar biasa sekali. 3 hari 3 malam, bukan waktu yang dekat. Sementara istriku pada waktu itu juga terpapar COVID. Jadi ya kita pisah rumah, ya tentu pisah ranjang juga. Ya, saya nggak berani telepon karena dia juga mengalami tentu hal yang sama walaupun tidak mimpi. Kalau saya ceritakan mimpi saya, dia malah takut, malah khawatir. Tapi tentu sewajarnya saya juga manusia. Tentu awalnya saya juga terbesit bahwa, aduh, aku ini sudah mau mati. Kok di semua yang masuk dalam mimpiku ini kok orang-orang mati semua. Yang saya baca di media sosial dan sebagainya, semua muncul, COVID bagaimana, wah, begitu cepat membawa kematian orang-orang. Tapi ketika saya berdoa, saya mohon ampun sama Tuhan, saya minta perlindungan sama Tuhan, saya menaruh pengharapan kepada Tuhan, saya memberikan satu tujuan hidup saya ke depan dan sebagainya, dan saya minta belas kasihan Tuhan. Yang terjadi itu saya setelah 3 hari demam yang begitu luar biasa, ya. Pada besok harinya saya juga katakan bahwa besok ini justru saya sembuh. Tuhan mau sembuhkan. Kenapa? Karena keringat yang keluar ini, orang kalau bicara keringat bicara racun. Racun dalam tubuh saya dikeluarkan Tuhan. Dan saya nggak peduli ya kalau virus itu juga bisa keluar dari keringat apa enggak. Saya bilang termasuk virus keluar dari tubuh saya. Dalam nama Yesus saya pasti sembuh. Ini jalan kesembuhan saya. Jadi saya tidak ketakutan. Saya tidak membayangkan hal-hal yang akan menimpa diri saya. Waduh, ini mati atau gimana dengan mimpi-mimpi yang seperti ini. Tapi saya katakan justru ini jalan kesembuhan. Iman membuat kita punya pengharapan. Membuat kita tahu tujuan hidup kita. Karena membawa kita kepada satu tujuan yang jelas, yang kita katakan nama Tuhan. Dan itu kita nyatakan dan kita mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan tolong saya. Yang kedua, tentu dari iman kita ke imun. Kita boleh berkata bahwa Tuhan bilur-bilur sudah menyembuhkan aku dan sebagainya. Tapi sebagai manusia yang kita diciptakan sebagai makhluk rohani dan makhluk intelektual, ini kita jangan lupa, saudara. Sebagai makhluk intelektual kita harus berpikir. Sebagai makhluk rohani, kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah minta sama Tuhan, kita minta pengampunan, kita minta perlindungan dan sebagainya. Dengan iman inilah kita berjalan. Karena orang benar hidup oleh iman. Tapi yang kedua, jangan lupa, manusia intelektual kita harus bekerja. Kita tidak hanya minum-minum, yang saya katakan minum obat-obatan yang tentu disediakan istri saya untuk COVID. Ya, tapi bagaimana saya membangun yang kedua adalah imun. Tidak cuma obat-obatan, tapi imun harus kita tingkatkan. Ya, imun yang kedua. Dengan cara apa? Mengonsumsi. Nah, beda. Ya, mengonsumsi vitamin-vitamin tentu penting. Ya, mengonsumsi makanan-makanan bergizi ini penting. Nah, cuma dulu ketika mulut ini nggak enak, nggak terasa apa-apa dan sebagainya, biasanya orang nyerah, nggak mau makan. Ketika nggak mau makan, ini kesalahan. Enak, nggak enak, harus makan. Kenapa? Karena imun kita ini dibangun oleh apa yang masuk dalam perut kita. Ya, jadi saya makan aja. Nah, saya katakan karakternya berbeda dengan sekarang yang saya tangani. Ya. Sebagai Satgas COVID ini yang saya tangani beda. Kalau dulu sampai nggak doyan makan, sekarang ini saya lihat ketika orang kena COVID, gitu, itu makannya masih enak. Anak saya kemarin kena COVID, saya nggak risau. Anak perempuan saya nanti saya ceritakan. Ya, cuma 2 hari tok nggak enak makan. Saya bilang, aduh pasakan. Nah, saya dulu lama saudara, nggak doyan makan. Tapi saya paksakan, karena saya harus meningkatkan imun.
Ya, nah inilah kadang-kadang orang sakit, udah sakit nggak mau makan. Nah, terus saya mau saksikan bagaimana ketika kita sakit COVID, itu nggak semulus, saudara, nggak semulus yang saya bicarakan sekarang di dalam kesaksian. Ya, tapi ini penting. Ya, imun ini harus meningkat. Ya, lah, bagaimana dengan vitamin-vitamin? Ya, vitamin juga penting. Ya. Nah, saya mau lanjut dulu yang ketiga aja, nanti baru saya kesaksian. Yang ketiga adalah aman. Kita ketika kita sudah berserah diri sama Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, kita tahu Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu Allah yang benar-benar melindungi kita, benar-benar memproteksi kita, ketetapannya tidak pernah berubah. Maka saya bisa aman. Saya merasakan keamanan itu, dan saya bisa berkata bahwa kalau saya harus meninggal, Tuhan, saya bersyukur. Kenapa? Karena mati bagi orang Kristen adalah keberuntungan. Kalau aku hidup, hidup oleh Kristus. Tapi kalau mati, itu keberuntungan. Itu bagi saya nyatakan. Tapi saya nggak takut lagi kematian. Kalau saya nggak takut lagi kematian, nggak panik lagi dengan COVID yang nyerang saya nggak khawatir karena sudah berserah kepada Allah yang memang dahsyat dan luar biasa hebatnya. Nggak ada kekhawatiran. Yang ada apa, saudara? Sukacita. Saya bisa sukacita. Ya, saya bisa mengagungkan Tuhan. Saya bisa menyanyi sama Tuhan. Ya, saya bisa bergembira. Kenapa? Saya tahu kalau saya harus diambil pun itu keberuntungan, dan saya tahu apa yang saya katakan tujuan menjadi pengharapan saya itu, saya percaya bahwa Tuhan juga akan membimbing anak-anak dan cucu-cucu saya, dan juga tentu orang-orang yang kita tolong. Tapi saya percaya, dan satu firman-Nya ketika saya bersukacita, saya bergembira. Saya ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Dan ini betul-betul, saya nggak punya pikiran mati, saya nggak punya pikiran, waduh, walaupun ini ada hari pertama, kedua, terus ada naik turunnya, bahkan ketika keringat dingin itu keluar, saya nggak pikirkan. Karena yang saya pikirkan, saya tahu yang terbaik dari Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam diri saya. Nah, maka ini ada iman, imun, dan aman. Ya. Nah, ini banyak, saudara, saksian. Ya. Di dalam satu, saya menolong orang. Ya. Ada dua. Yang pertama, sama-sama pendetanya. Kenapa ini saya katakan? Karena penting. Ketika hati saya gembira, saya tadi bilang, saya nggak ada takut. Ketika saya sudah berserah, saya nggak ada takut. Ada dua pendeta. Ya. Yang satunya 93, ketika saya tangani, ya tentu juga saya beri resep, dia beli resep dari istri saya yang dokter. Dua-duanya minum. Yang satunya terus, ketika saya nolong dia, saya juga telepon 2 hari sekali, saya tanya keadaannya dan sebagainya. Nah, sampai pada suatu hari memang saturasinya ini sangat turun, ya udah 80, maka saya suruh sudah 90-an. Saya bilang, kalau kamu panik terus, kalau kamu tetap nggak percaya bahwa itu sesuatu proses, ya kamu masuk rumah sakit. Tapi yang saya katakan 3 tadi, saudara, sama mereka sama-sama saya katakan, ya yang terpenting sebetulnya kamu isoman di rumah. Semua jemaat saya yang kena isoman di rumah, saudara. Ya, sekarang masih ada 2 isoman di rumah. Sudah berapa hari? Hampir 11-12 hari. Ya, mereka sudah membaik, dan mereka, saya yakin hari ke-14 nanti saya antigen pasti negatif. Ya, 2, masih 2. Semuanya sembuh. Tidak ada ketakutan. Ya.
Ya, nah, dua pendeta saya juga ngomong gini, kalau kamu sudah percaya Yesus, iman, ya iman itu harus dilakukan. Dia sudah makan makanan, dikasih juga gembalanya vitamin dan sebagainya. Tapi yang terjadi, saudara, beberapa hari yang lalu, mungkin 9 hari yang lalu, yang satunya saya telepon, si pendeta A ini berkata bahwa, aduh Pak Rono, ini sekarang saya ini lagi drop, imun saya turun berapa? Sampai 87. Kemarin padahal sudah pakai oksigen, sudah 94, 93. Saya santai, saudara, karena saya sering nangani, sudah. Saya bilang, wah ya, itu biasa lah. Itu biasa. Kenapa imunmu turun? Kamu harus tahu. Kenapa ya Pak Arno? Karena kamu sakit. Ya, sorry, bukan imun ya, saturasi. Ya. Kenapa saturasimu turun? Sorry ya, saya koreksi. Saturasinya turun, ya, yang 93 jadi 90, ya, jadi 87 sekarang saturasimu. Karena kamu sakit. Kalau kamu sakit pasti naik turun. Itu biasa. Ketika kamu naik, imunmu berarti menang dalam peperangan. Tapi ketika saturasimu turun, berarti imunmu mulai kalah. Dan maka imun ini yang harus kamu genjot. Ya. Kalau kamu sehat, saturasimu tentu akan normal. Ya, jadi itu hal yang biasa, saya katakan. Yang penting satu, imanmu terus bangun. Kamu punya tujuan yang jelas sama Tuhan. Kamu berlindung dengan Tuhan yang jelas. Ya, imunmu kamu sudah makan bagus, baik, kasih vitamin dan sebagainya. Yang ketiga itu, kamu harus sudah merasa aman karena ada di dalam perlindungan Tuhan. Kamu harus tahu bahwa kematian itu tidak bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, satu helai rambut kita itu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah menetapkan orang itu harus menghadap dia ke surga saat ini, ya, bagi kamu keberuntungan. Dan juga kamu sampai kemanapun, ya, bahkan di leng semut, di rumah semut yang di dalam tanah pun kamu tetap akan meninggal. Tapi kamu ingat, kematian kita sebagai orang Kristen itu masih berguna bagi sesama, masih berguna bagi keluargamu. Kamu harus kuat, jangan takut, karena kamu sudah dapat jaminan semua. Ya, apa yang kita takuti? Gitu loh. Jangan takut, jangan panik. Ya, kamu harus berkata, biasa ini naik turun. Ya, sebentar lagi saya pasti naik dan saya percaya akan naik terus. Saya percaya akan naik terus. Kalau saya tidak takut, tapi kalau kamu takut justru saturasimu semakin turun, ilmumu semakin lemah. COVID akan menang dalam diri kamu. Dia bilang, iya saya tahu Pak, saya tahu, saya nggak boleh takut. Itu iya, kamu kan pendeta. Firman Tuhan katakan 365 kali berkata di dalam Alkitab, jangan takut, berarti satu hari cukup. Dan hari ini firman Tuhan sama kamu juga berkata, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta jalanmu. Kekhawatiranmu tidak menambah imunmu, kekhawatiranmu tidak menambah kekuatanmu. Tapi minta Tuhan keberanian untuk menghadapi masalah. Tuhan katakan, kalau kita bergantung sama Tuhan, kita berjalan di dalam kegelapan Tuhan, cahaya sinar Tuhan, kemuliaannya menyinari kita. Kalau kamu bersama Tuhan, tembok yang tinggi pun sanggup kamu lompati. Jadi sekali lagi jangan takut. Saya sampai 3 kali mengulang, dan dia pada akhirnya justru kesimpulannya dia bahwa, iya Pak Arno, saya tahu, firman Tuhan saya tahu, bahwa saya tidak boleh takut. Tapi saya percaya itu, tapi bagaimana? Manusia rohani saya ini panik Pak Arno. Manusia rohani saya takut, jujur aja.
Ya saya sampai menghela napas, saudara. Dan saya ulang lagi, ketakutanmu apa menambah kebaikan dalam kesehatan, menambah imunmu enggak, menambah naik saturasimu enggak? Enggak. Bahkan menurunkan imunmu. Dan kalau imun itu turun, semakin kamu saturasimu semakin turun. Saya katakan sama dia, ada yang saturasinya 80. Dia nggak takut, dia terus berjuang. Sebetulnya ini temannya dia, satu gereja. Sama-sama pendetanya. Ya, sampai 80. Bahkan ketika dia ngomong sama saya pertama itu 74 saturasinya. Dibawa ke rumah sakit. Obatnya dari saya, dibawa ke rumah sakit karena turun lagi 74. Bawa ke rumah sakit. Dan apa yang saya katakan itu sama. Yang terjadi, yang dia bilang manusia rohaninya takut. Setelah ngomong sama saya, 2 hari kemudian meninggal. 2 hari kemudian meninggal. Jadi saya ingin katakan, rata-rata yang saya tangani, kematian COVID yang saya lihat, itu bukan COVID-nya, tapi ketakutan itulah yang membawa kematian. Kepanikan kita. Kita lupa. Bahkan ini pun saya sampaikan. Imun tubuh kita ini sudah dirancang sedemikian rupa. Karena Tuhan itu menciptakan kita sempurna. Sanggup menghadapi virus apapun. Bahkan saya yakin virus COVID ini belum terlalu berbahaya. Nanti ada yang lebih berbahaya lagi. Dan saya percaya bahwa imun tubuh saya kuat untuk menghadapi itu semua. Ini yang saya nyatakan. Kenapa? Karena Tuhan merancang kita ini sempurna. Imun tubuh kita ini cukup untuk menghadapi segala sakit penyakit yang sudah Tuhan tahu dari awal. Ya. Dan kita pasti menang imun itu. Yang banyak membunuh itu rata-rata adalah ketakutan. Dan saya bersyukur tadi ketika mau masuk sama Bapak Heru, ya, saya ditelepon lagi. Dia sudah kesaksian, nanti di YouTube-nya muncul itu. Dia sudah kesaksian, karena 2 hari yang lalu dia telepon saya. 4 hari yang lalu dia telepon saya. Pak Arno, puji Tuhan, saya sehat. Saya sudah sembuh. Sekarang tanpa oksigen saya bisa 95, 94. Padahal ini yang saya ceritakan, saturasinya sampai 74. Ya. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa? Dia bilang, saya juga dibawa ke rumah sakit sama bersama teman saya itu yang meninggal. Saya percaya apa yang dikatakan Pak Arno. Saya percaya apa yang dikatakan Pak Arno karena dasarnya firman Tuhan. Saya percaya bahwa imun tubuh saya sanggup menghadapi COVID ini. Saturasi saya sampai 74 baru. Ya, itu saya katakan biasa ini. Ini biasa, bukan hal yang terlalu besar untuk imun saya menaikkan lagi, untuk imun saya membawa kesembuhan, menaikkan saturasi lagi yang normal. Kenapa? Biasa karena saya sakit yang dikatakan Pak Arno kan seperti itu. Saya ingat saya harus membangun iman saya. Di dalam membangun iman saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta perlindungan Tuhan. Saya letakkan pengharapan saya pada Tuhan. Dan ini spirit yang mendorong saya, Pak Arno. Ada anak-anak saya masih kecil. Saya bilang, Tuhan, tolong turunkan belas kasihan-Mu. Kalau Engkau masih mau menggenapi hidupku ini untuk kehendak-Mu, Tuhan, saya yakin Engkau pasti akan sembuhkan saya. Kalau Engkau mau. Saya ingat apa yang dikatakan kepada Tuhan Yesus. Kalau Engkau mau, Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan. Dan Yesus katakan, kalau aku mau. Tuhan Yesus selalu mau, saudara. Kabar baiknya Tuhan Yesus gak pernah menolak untuk orang-orang yang minta kesembuhan. Tapi masalahnya ini terjadi pada diri kita. Seringkali iman kita goyah menghadapi
belas-belah. Dan salah satu pendeta lagi yang saya tolong, ketika dibawa ke rumah sakit, saya tahunya sudah di rumah sakit. Anak istrinya di rumah kena COVID. Punya dua anak, satu anak kena COVID, mamanya kena, telepon saya bilang, tolong langsung isolasi mandiri. Yang satu anak ini selamatkan. Saya bisa melayani. Di rumah sakit dia berkeluh kesah, minta, dan itu di-share di grup gembala. Minta supaya dikeluarkan dari rumah sakit. Dia berkata, saya ketakutan di sini, saya tertekan. Saya gimana? Saya ini tempat yang nggak nyaman. Semua di bangsal itu di ranjang-ranjang. Kanan saya mati, kiri mati. Yang satunya teriak-teriak. Yang satunya malam-malam bangun, panggil suster lama nggak datang-datang. Wah, saya minta tolong dikeluarkan dari rumah sakit di Erstomo ya, Dr. Stomo. Share. Keluarganya nggak bisa ngomong apa-apa. Dia telepon saya, kemudian saya telepon. Saya minta nomor telepon. Ya, untuk Bapak Hai. Saya telepon beliau. Ya. Saya telepon beliau, saya katakan, Bapak, gimana kondisinya? Ini Pak Harno ya yang katanya istri saya mau telepon saya. Iya Pak. Kenapa? Bapak, gimana kondisinya? Oh, iya Pak Harno, ini saya ditaruh rumah sakit. Wah, mulai keluar keluh kesahnya. Mulai keluar ketakutannya. Mulai keluar komplain-komplainnya. Rumah sakitnya yang nggak enak lah pelayanannya. Suster lama, kanan kiri mati, teriak-teriak, dan sebagainya. Semua saya dengarkan dengan sabar. Dan ketika dia sudah selesai, saya berkata sama dia cuma satu hal. Bagaimana Pak Arno? Apakah Pak Arno bisa mengeluarkan saya? Saya nggak jawab, saya hanya jawab satu hal. Bapak, dengar saya, tolong bersyukurlah pada Tuhan Yesus. Gimana mau bersyukur sama Tuhan Yesus, Pak Arno? Saya selalu bersyukur, tapi dalam keadaan gini. Saya sakit, saya sesek, saya sudah nggak ada rasa, nggak yang bau, nggak bisa. Sementara kalau mencet bel, susternya lama, nggak datang-datang. Bisa belnya pagi, sore baru datang. Ya, itu kan karena susternya melayani banyak pasien. Tapi kanan kiri saya sudah mati, Pak Arno. Di sana teriak-teriak terus, malam teriak. Saya nggak bisa tidur. Problem yang berat bagi orang yang tidak mengandalkan Kristus. Tapi bagi orang yang mengandalkan Kristus, saya bilang, Bapak harus bersyukur. Saya kasih tahu kenapa Bapak harus bersyukur. Satu alasan untuk Bapak bisa bersyukur. Karena banyak orang yang terpapar COVID hari ini mencari rumah sakit untuk bisa masuk dan dirawat di rumah sakit, semuanya tidak dapat. Dan Bapak dapat. Kenapa ketika Bapak dapat, Bapak mau keluar? Bagaimanapun keadaan di rumah sakit, Bapak di dalam perawatan karena sudah parah, itu adalah tempat yang terbaik dari yang terburuk. Istri Bapak COVID di rumah, anak COVID, sekarang sudah tak tangani, tak kasih obat dan sebagainya. Ya, Bapak bersyukur karena Bapak ada di tempat. Satu. Kedua, Bapak bersyukur. Ya, kalau Bapak sering puji-pujian, ya toh, 1000 rebah di sisi kananku, 10.000 rebah di sisi kiriku, saya bilang, Bapak tetap keluar sebagai pemenang. Buktikan bahwa mentalitas orang percaya itu dibangun bukan atas dasar kekuatan sendiri, tapi kita bangun atas dasar kasih Kristus, kesetiaan Kristus, kemurahan Kristus, kebaikan Kristus. Ini yang harus kita bangun di dalam mentalitas spirit kita. Maka bagaimana? Akhirnya saya katakan bahwa dan percaya, saya katakan 3 hal tadi, iman, imun, aman. Justru saya bilang,
damai sejahtera Kristus itu bisa terjadi di dalam hidupmu ketika keadaan tidak damai. Keadaan justru menakutkan. Keadaan justru mengancam. Kematian yang mengancam dan sebagainya. Tapi kalau kamu percaya bahwa damai sejahtera aku sudah kuberikan kepadamu, damai sejahtera aku sudah kutinggalkan bagimu, maka yang terjadi apa? Bapak akan tenang. Kenapa? Kematian itu bukan hal yang besar. Sama seperti yang saya katakan, bagaimana membangun iman, bagaimana membangun imun, dan bagaimana mendapatkan rasa aman. Gitu ya Pak Arno ya? Iya, Bapak sekarang teriak-teriak, panik sama istri kok panik, imunnya istri nanti turun. Anak Bapak ikut gelisah, turun, masuk nanti bareng rame-rame ke rumah sakit. Ini yang terjadi di dalam klaster-klaster kematian keluarga. Keluarga satu dengan yang lainnya tidak saling bagaimana menguatkan di dalam firman. Ya, akhirnya yang terjadi, saudara, puji Tuhan, sembuh. Sembuh Tuhan, saudara. Dan saya adalah orang yang paling berbahagia. Ya, kenapa? Karena sekarang seperti saudara saya, Pak Arno, terima kasih banyak. Ya, kalau saya nggak dikuatkan Pak Arno, saya mungkin sekarang sudah meninggalkan dunia ini. Saya bilang, yang menguatkan kamu Roh Kudus. Iya, tapi dari Pak Arno, kata-kata Pak Arno yang membangun, kata-kata Pak Arno yang memberikan motivasi, kata-kata Pak Arno yang benar dalam kebenaran firman Tuhan. Saya melakukan dan saya tenang. Ketika saya tenang, saya sembuh ternyata. Jadi, yang mati biarkan mati. Tapi saya percaya, ya, firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan di lembah baka, lembah kematian, gada dan tongkat Tuhan senantiasa menyertai. Dan itu akhirnya sembuh. Ya, ada satu lagi yang mau saya sampaikan. Berapa menit? Kurang berapa menit, Anu? Pak Koin. Iya. Ya, ini sudah 40 menit, Pak. Oh ya, satu lagi ya, kesaksian ya. Ya. Terakhir itu, ya. Yang terakhir itu adalah orangnya ini mengalami sama seperti yang saya alami, puji Tuhan. Jadi kadang-kadang apa yang kita alami ini kalau kita bisa mengambil, itu bisa buat kesaksian dan bisa memberkati orang. Baru. Jadi orang ini 2 hari pas saya telepon, saya cek di mana Mas? Namanya Mas Yuda. Gimana Mas Yuda? Aduh, saya panik lagi ini. Kenapa? Saya sudah 2 hari ini puasa kuyup. Saya pakai kaos kaki basah, saya harus ganti. Basah lagi, saya ganti. Saya nggak bisa tidur dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak bisa tidur, Pak. Tidur saya cuma sedikit. Sama, saya katakan saya cuma ketawa. Lu kok Pak Arno ketawa? Apa yang kamu alami sudah saya alami. Biasa itu justru untuk kamu menuju kesembuhan. Loh kok bisa gimana Pak Arno? Saya ini rasanya lemes, sekarang kurang tidur. Mas, saya sudah mengalami, bukan kata orang. 3 malam saya, sampai baru 2 malam. 3 malam, sampai nggak disertai dengan mimpi-mimpi yang buruk. Saya mengalami. Dan saya bilang, ini adalah racun-racun yang keluar dari tubuh saya. Virus-virus yang keluar dari tubuh saya. Dalam nama Yesus saya sembuh. Tidur yang sedikit, jangan khawatir. Ya, kalau Tuhan memberkati tidurmu yang sedikit itu karena kamu tidak basah semua, tubuhmu demam, kamu tetap kuat. Ya. Mosok baru, saya mengalami Mas, percaya itu sembuh. Jalan kesembuhan kamu di situ, semua keringat, semua racun-racun dikeluarkan Tuhan lewat keringat. Wah, dia bilang amin. Tidak langsung sembuh saudara besok, tapi dia ngiman itu terus. Dan 4 hari kemudian sehat. Sekarang dia juga sehat. Demikian kesaksian saya, dan saya sungguh berdoa kepada Tuhan. Seluruh kesaksian saya ini bisa menjadi berkat bagi khususnya yang terpapar COVID. Ya,
Umumnya kepada yang belum terpapar COVID, ingat harus waspada. COVID jangan membuat kita takut, tapi kita waspada. Dan kenali diri sendiri ketika awal-awal COVID menyerang. Harus secepatnya dikenali. Kalau saudara ada flu, batuk 2 hari nggak sembuh, segera antigen atau PCR. Kenali. Semakin dini kita kenali, semakin mudah kita sembuhkan dan semakin cepat virus ke varian Delta dan varian India ini sangat cepat sembuhnya. 6 hari bisa sembuh. Ya, asal dikenali lebih dini. Lebih dini kita kenali, kita obati dengan iman, imun, dan rasa aman di dalam diri kita, dan hati kita terus gembira, tidak panik. Ya, maka saya percaya Tuhan akan tolong. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan juga akan tolong saudara semua yang percaya di dalam Kristus. Amin.